Oke, berawal dari ketika mulai terlibat dengan teman-teman di kampus. Kebetulan saya berkuliah di salah satu kampus di Bogor. Ya, di era saat itu masih kekuasaannya Soeharto masih sangat kuat. Teman-teman saat itu berkumpul karena memang saat itu kerinduan untuk berkumpul itu sangat besar. Jadi kami berkumpul, kami bercerita, kami saling berbagi pengalaman saat itu. Lalu para senior kami di kampus mengajak kami untuk terlibat dalam beberapa aktivitas yang lebih menitik beratkan pada penyelamatan lingkungan saat itu, karena kampus kami adalah kampus yang berbasis pada lingkungan, pertanian khususnya. Kami diajak oleh para senior untuk turut aktif lah saat itu. Walaupun pada era itu Orde Baru sedang gencar-gencarnya dengan lahan 1 juta hektar di tanah Kalimantan saat itu. Ketika ribuan hektar tanah di Kalimantan dibongkar, dihancurkan hanya untuk ambisi Orde Baru untuk membuat lahan pertanian saat itu di Pulau Kalimantan. Walaupun pada akhirnya itu menjadi sebuah kegagalan total. Nah, teman-teman berkumpul, kami banyak berdiskusi dan lain-lain. Walaupun saat itu di era itu berkumpul itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi Orde Baru saat itu. Tapi kemudian kami tak berkumpul karena kami berlindung di bawah payung institusi pendidikan, ya, kampus. Jadi masih cukup leluasa bergerak. Lalu kemudian era 97-98 ketika pergolakan aktivitas mahasiswa untuk mendobrak tirani saat itu, saya bersama teman-teman juga ikut bagian saat itu, dan kita mengikuti proses reformasi yang begitu panjangnya, begitu melelahkan dan meminta korban yang cukup banyak saat itu bersama kawan-kawan. Pengalaman apa saja Bang yang sudah dari mulai pengalaman paling pahit lah yang pernah Abang rasakan? Saya pernah kemudian menjadi tahanan politik saat 99 bersama kawan-kawan lain. Saya sempat dikurung selama kurang lebih 8 bulan saat itu dengan tuduhan subversif bersama teman-teman aktivis mahasiswa saat itu. Dan ada cerita menarik ketika kami saat itu sempat bersebelahan sel dengan Sanana Gusmao saat itu, yang juga menjadi tahanan politik Timur Leste saat itu. Ya, kami bercerita banyak, kami mengalami hal-hal yang cukup pahit, ya. Ketika pada proses interogasi dan lain-lain kami dianggap seperti seorang pengkhianat negara, padahal kami berusaha menyelamatkan negara dari kehancuran Orde Baru saat itu. Tapi saat itu memang eranya para aktivis sedang giat-giatnya itu, baik aktivis kampus, aktivis hukum. Saat itu kami didampingi oleh beberapa pengacara senior saat itu, seperti almarhum Bang Adbang Buyung Nasution, almarhum Munir saat itu, dan lain-lain yang mendampingi kami, yang masih ada mungkin sekarang Hendardi waktu itu masih ada. Kalau boleh tahu Bang, apa yang menyebab Abang sampai ditahan, sampai menjadi tahanan politik pada saat itu? Iya, karena tuduhan subversif, tuduhan subversif karena dianggap melawan negara saat itu, dengan penggalangan massa, terus memprotes pemerintah saat itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian membuat kegaduhan dan lain-lain gitu. Pasal-pasal karet yang memang sengaja dulu diterapkan pada para mahasiswa, para aktivis saat itu.
yang kemudian dibuktikan oleh Munir almarhum bahwa pasal-pasal itu yang pasal-pasal yang hanya dimainkan oleh penguasa saat itu untuk memberangus para aktivis saat itu. Puji Tuhan ketika 98 Soeharto jatuh, kami dibebaskan, dan walaupun kami merasa belum memperoleh 100% kedaulatan gitu ya. Karena toh pada saat itu walaupun pergantian presiden saat itu ke Habibie, era Habibie, aktivitas para mahasiswa dan aktivis-aktivis lainnya masih juga terhambat gitu. Tidak 100% kemudian memperoleh kebebasan. Walaupun saat itu Timor Leste bisa memperoleh kedaulatannya, Sanana Gus mau dilepaskan dan menjadi pahlawan di Timor Timur. Tapi untuk di Indonesia sendiri, kebebasan berekspresi secara politik masih tetap terhambat. Dan ketika Habibie menjadi presiden, baru kami merasa agak lega karena ya seperti diketahui almarhum Gus Dur ini kan juga seorang aktivis begitu, salah satu tokoh dari yang kita angkat pada saat reformasi saat itu. Dan saat itu baru kami merasa agak lega gitu ketika Gus Dur berani membongkar banyak hal, termasuk kejadian 65 yang saat itu salah satu lembaga keagamaan ikut juga terlibat dalam penanganan kasus 65. Bang, kalau boleh tahu ini kasus-kasus besar apa saja yang abang ikut terlibat di dalamnya dan sempat menyuarakan suara rakyat atau suara kebenaran? Saya pernah ikut pembebasan advokasi untuk masyarakat di wilayah Megamendung yang saat itu petaninya akan digusur karena mau dijadikan monumen Soeharto saat itu di Megamendung. Kemudian saya juga ikut dengan teman-teman pasca reformasi untuk mengadvokasi korban-korban Tanjung Priuk dan lain-lain. Saat itu masih di Jakarta masih cukup teman-teman bisa berkumpul lah untuk menguak kasus-kasus yang sudah lama hilang, termasuk kasusnya Marsinah dan lain-lain, itu sempat diangkat saat itu. Ya karena kami masih berpakaian mahasiswa ya, masih pakai jas almater dan lain ya kami hanya bisa menyuarakan itu lewat aksi-aksi baik di jalan maupun di media. Tapi yang lebih banyak bermain adalah teman-teman yang memang punya cara gitu, terutama para pengacara yang cukup berani untuk menguak itu semua. Setelah terlepas dari ruang lingkup kemahasiswaan, abang mulai mengembangkan karir kemana saja bang setelah itu? Iya. Dulu para aktivis itu punya dua pilihan cita-cita gitu, atau mungkin 3. Satu itu tetap menjadi aktivis, artinya bergabung dengan LSM. Satu menjadi politikus, satu lagi menjadi wartawan. Nah, saya memilih untuk bergabung dengan teman-teman di NGO atau LSM saat itu. Bermula dari program pertanian, kemudian masuk ke program anak-anak jalanan di Jakarta yang terbengkalai. Kemudian setelah itu terjadi kejadian besar di Indonesia yang Aceh 2004. Saya sempat pergi ke Aceh menjadi tim evakuasi jenazah saat itu karena Aceh sangat porak-poranda dan butuh orang untuk mengevakuasi jenazah. Nah, ketika di Aceh itulah saya ketemu dengan berbagai NGO di seluruh dunia yang datang di Aceh. Karena Aceh saat itu bukan cuma terkena bencana alam, tapi juga saat itu Aceh masih dalam konflik dengan Indonesia, gitu, dengan GAM dan Indonesia saat itu. Dan pasca rehab rekon di Aceh, kebetulan saya ketemu dengan Bang Asmarana Baban, salah satu aktivis yang cukup lama juga. Dan akhirnya Bang Asmarana Baban meminta saya untuk bergabung bersama lembaga beliau di Demos.
kami ikut mendampingi teman-teman aktivis Aceh saat itu ketika perjanjian Helsinki itu hampir terjadi di 2006. Nah di situ saya belajar banyak mengenai advokasi HAM, advokasi demokrasi yang kemudian saat itu di Aceh masih sangat terkungkung begitu, masih sangat terkurung. Saat itu GAM menjadi musuh yang cukup besar di Indonesia, sangat besar dibanding OPM di Papua atau RMS di Maluku. GAM saat itu punya kemampuan yang sangat besar untuk melawan Indonesia saat itu. Yusuf Kala dengan inisiatifnya kemudian meminta mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari untuk memfasilitasi perjanjian yang tergam pemerintah Indonesia saat itu. Dan teman-teman demo saat itu, Bang Asmara Nababan saat itu dan rekan-rekan cukup mendampingi juga sampai akhirnya terjadi perjanjian Helsinki tahun 2006 di Finlandia. Setelah itu saya bergabung dengan banyak lembaga di Aceh, lembaga-lembaga lokal yang notabene dulunya adalah para ex-GAM yang sudah mulai berintegrasi dengan Indonesia. Saya banyak kemudian berbicara dengan mereka, mendampingi mereka, dan kemudian kami dulu punya program untuk merubah pola perjuangan dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. Saya bersama teman-teman saat itu aktivis di Aceh sempat membuat sebuah modul untuk pendidikan politik perempuan saat itu, terutama bagi para ex-kombatan, ex-Inong Bale, perempuan-perempuan Aceh yang belum menjadi kombatan untuk bisa kemudian berkiprah di dunia politik juga. Bermula dari perjanjian antara Presiden Soekarno saat itu meminta Gubernur Aceh saat itu Daud Beraeh untuk bergabung bersama Indonesia. Kalau kemudian merujuk dalam sejarah, sebelum Indonesia merdeka, Aceh sudah memerdekakan lebih dahulu. Saat itu tokoh-tokoh yang memerdekakan Aceh itu ya seperti misalkan Hasan Tiro dan lain-lain. Jadi kalau merunut dalam sejarah sebenarnya Aceh sudah lebih merdeka lebih dulu ketimbang Indonesia tahun 45 gitu. Dan itu diakui oleh beberapa negara di wilayah Timur Tengah dan sebagian Eropa seperti Turki dan lain-lain yang sudah mengakui bahwa Aceh sudah menjadi merdeka. Nah, ketika Indonesia merdeka tahun 45, Soekarno datang ke Aceh dan meminta Daud Beraeh untuk bergabung bersama Indonesia. Dan kemudian Daud Beraeh mengumpulkan para hulu-hulu balang, tepu-tepu saat itu untuk meminta mereka mengizinkan bergabung dengan Indonesia dengan perjanjian bahwa ketika Indonesia merdeka Aceh akan dibangun pasca penjajahan perang kemerdekaan saat itu. Lalu para teku dan para hulu balang itu menyetujui usulan dari Daud Beraeh dan akhirnya bergabung bersama Indonesia. Artinya negara Aceh yang sudah ada awalnya itu melebur dalam kesatuan Indonesia saat itu. Nah, bahkan Hasan Tiro saja itu sempat menjadi salah satu menteri di pemerintahnya Soekarno saat itu, menjadi salah satu menteri. Hanya kemudian dalam perjalanan Hasan Tiro melihat bahwa Indonesia seolah kemudian mengingkari perjanjian yang sudah ada. Ketika Soekarno lebih banyak bicara soal ideologi saat itu dengan perkembangan ideologi yang muncul di dunia dan Indonesia menjadi negara yang sangat muda untuk mau mengadopsi banyak sekali ideologi di dunia saat itu. Nah, Soekarno lupa untuk kemudian memulihkan keadaan Indonesia pasca kemerdekaan, terutama Aceh. Nah, Hasan Tiro menganggap bahwa pemerintah Indonesia sudah mengingkari janji.
Lantas itu yang menjadi Itu yang kemudian memicu Hasan Tirok kembali ke Aceh dan memerdekakan Aceh, mengikrarkan kemerdekaan Aceh tahun 74.